Surat Al-Kahfi dengan guru kita, Guru Ustadz Henry Salahuddin. Jazakallahu khairan katsir Ustadz sudah bersedia hadir dalam membersamai kita. Tak lupa kita juga bersyukur dan mengirimkan salawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita banyak petunjuk, banyak contoh dan arahan, dan dengan jasanya beliaulah pada akhirnya Al-Quran bisa sampai kepada kita. Sedikit saya izin memperkenalkan diri, saya Arif Cahyadi sebagai moderator hari ini. Insya Allah nanti untuk susunan acara hari ini setelah pembukaan kita akan ada tilawah yang nanti insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Fakih. Kemudian setelah tilawah kita langsung masuk ke kajian utama, kajian tadabbur surat Al-Kahfi. Saat ini sudah kajian yang ketiga. Saat ini kita sudah akan membahas tentang zina harta. Kemudian nanti setelah kajian akan ada sesi tanya jawab yang nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kita selesaikan semua, targetnya mudah-mudahan sekitar jam 9 malam. Baik, untuk mempersingkat waktu kita buka sama-sama kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ananda Fakih minta tolong untuk di-unmute. Oke, baik. Kepada Ananda Fakih dipersilakan untuk tilawah Qur'annya dimulai. Kelihatannya ada sedikit masalah jaringan. Baik, silakan Anda Fakih dimulai. Di-unmute dulu sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binahlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kilta jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'aw wa fajjarna hilalahuma nahara wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu atabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi lajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula izdakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah ya tarani ana qalla minka malau wa walada fa'asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas samai fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawra fala tastati'a lahu talaba wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada walam takul lahu fiyatun yansurunahu min dunillahi wa ma kana mutasira nalikal walayatu lillahil haqq wa khairan thawaban wa khairun uqba. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khair kepada Ananda Fakih, dan semoga Allah memberikan kita
maghfirahnya, ampunannya, dan pahala yang berlipat ganda bagi kita semua yang mendengarkan tilawah tadi. Baik, sebelum kita masuk ke kajian kita, sedikit saya membacakan kembali buat mungkin para peserta kajian kita malam ini yang baru pertama kali ikut pada kajian kita. Kajian kita ini adalah kajian tadabbur surat Al-Kahfi. Ini adalah sebuah kajian serial. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki ke materi yang ketiga. Materi yang saat ini yang kita bawakan adalah tentang zina harta. Sedikit untuk saya jelaskan tentang pemateri kita kali ini. Guru kita Dr. Henry Salahuddin MPKH. Beliau adalah lulusan dari Gontor. Saat ini sudah menyelesaikan PhD-nya dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan saat ini beliau sedang ada di Turki kebetulan. Menemani istrinya yang sedang mengambil PhD juga, Masya Allah. Suami istri pembelajar. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh yang sudah beliau contohkan. Baik, mungkin untuk Mursyid waktu bagi kepada Ustadz, saya silakan untuk menyampaikan materi tentang zina harta, kajian tadabbur surat Al-Kahfi. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak Arif Cahyadi dan juga atas bacaan Al-Quran yang sangat merdu tadi dari Ananda Faqih. Mudah-mudahan Ananda tumbuh menjadi seorang yang faqih. Jadi faqih betul, orang yang memahami banyak ilmu-ilmu, baik yang sifatnya fardu ain maupun fardu kifayah. Mudah-mudahan menjadi harapan umat dan menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini sebenarnya kajian yang keempat. Karena yang kajian yang ketiga adalah yang seharusnya terakhir kemarin diawalkan karena berkaitan dengan yang lagi booming di jagat semesta ini, yaitu kembalinya masjid Hagia Sophia, tulisannya Hagia Sophia, yang selama 86 tahun dimuseumkan oleh rezim Republik pertama kali ketika Daulah Utsmaniyah yang merupakan daulah Islamiyah terakhir ya, pada waktu itu digulingkan, diruntuhkan, kemudian dijadikan berganti dengan pemerintahan sekuler, maka masjid pun juga dilarang, Hagia Sophia dilarang untuk membuat atau dijadikan tempat sebagai bentuk apapun dari ibadah. Jadi sejak itu tahun 1934 ya, paling tidak 1934 Masjid Hagia Sophia dilarang menjadi tempat yang menampung kegiatan-kegiatan peribadatan, dan sejak itu tahun 1935-nya menjadi museum. Jadi sekitar 86 tahun waktu itu menjadi dari masjid menjadi museum. Padahal sebelumnya selama 481 tahun sejak Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dan diganti namanya menjadi Istanbul atau sekarang logatnya disebut Istanbul yang berarti City of Islam. Itu gereja Hagia Sophia difungsikan menjadi masjid itu selama 481 tahun. Sekarang dikembalikan lagi sesuai dengan wakafnya. Nah, jadi pertemuan terakhir kemarin adalah pertemuan tentang
fitnah kekuasaan. Apalagi saat ini orang ketika muncul sistem demokrasi selalu menjelek-jelekan sistem yang pernah ada atau yang di beberapa negara masih eksis, yaitu sistem kerajaan. Sistem kerajaan karena penguasanya turun-temurun dari anak cucu ataupun kerabat dekatnya. Tapi yang lebih parah sebenarnya adalah sistem demokrasi, tetapi semangatnya adalah kerajaan. Nah, di situ. Jadi makanya dalam Islam itu tidak terlalu mementingkan bagaimana pemimpin itu dipilih, tetapi bagaimana pemimpin itu menjalankan pemerintahannya dengan adil dan memakmurkan rakyat. Makanya inilah fungsi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami, Allah, menjadikan manusia itu tugasnya di muka bumi itu adalah sebagai pemimpin, khalifah. Tugas utamanya adalah memakmurkan bumi dan mengajak anak cucunya, mengajak kerabatnya, mengajak masyarakatnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah ibadah terbesar bagi seorang pemimpin. Nah, di situ. Nah, itu terkait dengan pengajian yang kajian yang terakhir kemarin, sesi ketiga. Jadi sesi pertama adalah pembukaan, kemudian ujian iman atau agama dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk dalam kajian ini, yaitu slide kita ya, tentang fitnah harta ya. Baik, mohon maaf, ini tadabbur surat Al-Kahfi berkaitan dengan fitnah harta ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Kahfi ini ada 4 ujian yang Allah berikan untuk hamba-hambanya. Di antaranya adalah fitnah harta. Ya, jadi pertama adalah fitnah beragama, ujian agama, ujian keimanan kita. Kita diuji iman kita dengan kondisi-kondisi sekeliling kita, baik dari penguasa yang zalim, baik masyarakat yang zalim atau ingkar, atau yang keingkarannya kepada Allah itu sampai mengancam nyawa kita. Ya, kita diperintahkan untuk hijrah di situ ya. Al-firar bil iman. Jadi kita lari dari tempat itu dengan menyelamatkan iman kita. Sebab apa? Sebab nanti di akhirat kita ditanya, ya, kenapa Anda tidak beriman? Ya, ini masyarakat saya mengancam saya kalau sholat. Nah, terus Allah kan berkata, kenapa kamu tidak berhijrah? Bukankah bumiku ini adalah luas sekali? Nah, itu adalah tantangannya, hijrah ya, hijrah, meninggalkan satu tempat yang buruk, satu kondisi yang buruk, lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada fitnah harta ya, ada fitnah iman, fitnah ilmu, fitnah harta, terus fitnah kekuasaan. Baik. Jadi dalam fitnah harta misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan dalam surat Al-Kahfi ini diantaranya dengan memberikan contoh seorang pemilik kebun. Di situ ada 2 pemilik kebun, yang satu kebunnya sangat luar biasa, hasilnya melimpah ya, banyak sekali ya, melimpah ruah ya, terus menerus ya, tidak pernah berkurang hasilnya ya, tapi dia ingkar kepada Allah. Terus yang satunya lagi seorang hamba yang soleh, tapi kebunnya biasa-biasa saja, pas-pasan lah untuk makan keluarganya, atau mungkin masih kurang dibandingkan dengan temannya yang ingkar tadi.
semuanya diberikan. Nah, nanti akan cerita detailnya ada dalam ayat tersebut. Jadi Allah ingin mengajari kita bahwasanya harta di dunia ini adalah salah satu ujian jika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Makanya di situ ya, kisah pemilik 2 kebun yang diberi segala kenikmatan tapi dia ingkar dan tidak mau beriman, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau tunduk kepada penciptanya, ya, tidak mau beriman kepada hari akhirat, maka Allah akan membinasakan seluruh harta bendanya. Ya. Tentu ya itu berbeda dengan kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad siksaannya itu kontan, tapi ketika kaumnya Nabi Muhammad diberi tenggat waktu. Nah, tapi itu akan dihancurkan juga nanti. Makanya dalam ayat ke-35 ya, membanggakan harta dan segala kekayaan yang dimiliki itu dengan sikap zalim, ya, merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir, dan mengira hartanya akan kekal dan mengekalkan keberadaannya. Jadi itu betul-betul diperjelas lagi. Ayat ini memperjelas bagaimana orang yang bersikap zalim. Zalim itu ada zalim kepada orang lain, ini saja dilarang, sangat dilarang. Dan tidak ada orang yang mau dizalimi oleh orang lain. Kalau orang tidak mau dizalimi oleh orang lain, maka lebih besar lagi pastinya orang juga tidak akan mau dizalimi oleh dirinya sendiri. Bersikap dengan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan dirinya sendiri. Nah, di antaranya zalim terhadap dirinya sendiri itu adalah sifat sombong, sifat kafir, sifat tidak mau bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Itu makanya disebut sikap yang sangat zalim. Bagaimana dia bisa membanggakan apa yang diperolehnya, apalagi warisan ya. Hasil kerjaannya, hasil harta benda yang dia kumpulkan dari dia bekerja, meskipun itu halal, tidak layak bagi seorang mukmin untuk membangga-banggakan. Karena ini bukan sikap orang mukmin. Meskipun dia memperolehnya dengan halal, apalagi dengan haram. Sebab apa? Sebab harta yang dia miliki itu sebenarnya adalah pemberian dari Allah. Maka seburuk-buruk kezaliman itu adalah dia membanggakan dan mengakui itu adalah miliknya sendiri, ya, padahal itu adalah pemberian anugerah dari orang lain atau dari Sang Pencipta. Maka ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hal ini. Kenapa tadi dikatakan bahwasanya tidak layak bagi seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman dengan Allah, dengan rukun-rukun iman, ya, dengan nabi-nabi, dengan kitab suci, dengan hari kiamat, membangga-banggakan harta kekayaannya. Kenapa? Sebab ini adalah ciri khas orang-orang yang kafir. Dalam surat Al-Humazah disebutkan misalnya yahsabu anna malahu akhladah. Harta ini, ya, harta yang dia miliki itu, dia mengira akan membuat dia kekal di dunia, tidak akan mati, tidak akan sakit, tidak akan berkurang. Bahkan ada yang sombong, harta saya tidak akan habis dimakan anak-anakku, 7 turunan dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu kesombongan-kesombongan karena ada harta di situ. Kalau kita mengira bahwasanya harta-harta ini membuat kita bahagia, tentu ini adalah kekeliruan yang besar. Sebab apa? Sebab kebahagiaan yang hakiki dalam Islam, sebagaimana dijelaskan secara detail oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, karyanya yang berjudul Kimia Us-Sa'adah, atau
Alchemy of Happiness, kimia kebahagiaan, itu beliau mengatakan bahwasanya manusia itu bahagia karena 3 hal, ya. Karena sa'adah nafsiyah, kebahagiaan yang internal, yang inherent dalam diri manusia. Ini disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya terkait langsung dengan diri dia. Misalnya orang bahagia karena menolong orang lain. Ya. Meskipun dia tidak siaran, dia tidak tidak mempublikasikan kebaikannya itu, pertolongannya itu, pemberiannya itu ke media massa atau media sosial, tetapi dia sudah merasa bahagia karena dengan tolongannya itu orang bisa bahagia, bisa teringankan kesulitan hidupnya. Nah, itu contoh. Dia langsung kontan, cash apa yang dia lakukan itu dibalas dengan perasaan bahagia. Alhamdulillah. Itu adalah sa'adah nafs. Yang kedua adalah sa'adah kharijiyah. Sa'adah kharijiyah itu berarti kebahagiaan yang terkait dengan hal-hal di luar dirinya, Ya, misalnya adalah dia bahagia karena memiliki rumah baru, memiliki mobil baru, memiliki hal-hal yang sifatnya eksternal di luar dirinya. Adanya benda ini dia merasa bahagia. Adanya kepemilikan mobil, rumah dan seterusnya dia merasa bahagia. Terus juga sa'adah jasadiyah, kebahagiaan yang fisik sifatnya. Kebahagiaan fisik itu karena misalnya dia sembuh dari sakit, nah, itu dia akan bahagia. Dia mendapatkan saudaranya yang bebas dari musibah, nah, yang terkait dengan fisik, kesehatan khususnya, nah itu otomatis akan membuat seseorang itu bahagia. Demikian juga kesengsaraan itu terkait langsung dengan 3 hal tadi, yaitu kesengsaraan nafsiyah, dia tidak mampu menolong orang, dia tidak mau belajar, padahal waktu banyak sekali, tiba-tiba dia menua. Oh, ternyata waktu saya terlalu banyak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, materialistik, dan seterusnya. Jadi orang yang mengejar dunia seperti minum air laut, terus semakin banyak semakin kurang yang dia minum. Ya, dan itu banyak sekali dialami oleh teman-teman ya kita. Orang sudah menyempatkan, banyak orang sempat pergi ke masjid, dia tidak sempat, masih bekerja, ya, tersandra dengan ambisi-ambisinya itu, hanya karena ingin dilihat orang, ya, ingin menunjukkan diri. Jadi kerjanya itu bukan ibadah lagi. Kalau kerja ibadah adalah kerja untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang di sekitar dia, ya, keluarga intinya, nuclear family, terus juga orang-orang yang sanak kerabat, andai tolan, tetangga, dan seterusnya. Semakin banyak akan dia semakin membawa kebajikan bagi orang banyak. Nah, itu karena dia betul-betul menyadari bahwasanya umur manusia, umrun itu diberikan oleh Allah untuk melakukan kerja-kerja takmir. Takmir bukan terkait dengan masjid saja, yaitu kerja-kerja pemakmuran. Tujuannya apa diberi umur itu? Agar bisa memakmurkan dirinya, ya, usianya itu dengan pekerjaannya, bisa memakmurkan orang lain dan orang-orang di sekitar dia yang paling dekat, terus yang agak jauh, dan seterusnya. Nah, itu falsafah kosakata dari umrun dalam bahasa Arab. Ini bukan otak-atik gatuk, ya. Jadi ada umrun, ada ta'mir, ada ma'mur. Makanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita perlu menjiwai kontrak kita
Dan orang ketika diwafatkan, wafat berarti wafa yuafi. Jadi sudah mutawafa, sudah yufi, sudah Allah sudah mencukupkan rezekinya, sudah mencukupkan. Jadi wafat, jadi in fulfill. Jadi sudah dicukupkan, sudah dilengkapi rezekinya, terus kontrak kerja, kontrak kesempatan hidupnya itu sudah dicukupkan. Makanya disebut wafat. Jadi sudah selesai, sudah cukup. Nah, terus dalam surat Al-Fajr juga dikatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Harta benda, kekayaan itu pasti setiap orang, ya, kalian semuanya, wa tuhibbuna, kalian semuanya akan mahabbah, akan mencintai al-mal, harta benda, harta kekayaan. Tidak ada manusia yang sedih ketika mendapatkan harta, dikasih uang malah bersedih. Tidak ada itu, tidak ada. Nah, al-mal, kata-kata mal, malayamilu. Jadi sesuatu yang membuat orang yamilu ilaihi. Yamilu ilaihi berarti tertarik, condong hatinya kepadanya, kepada mal itu. Jadi inilah kenapa salah satu alasan, ya, salah satu hikmah, bukan alasan, ya, salah satu hikmah kenapa Al-Quran itu, ya, ditulis menggunakan bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab dipilih oleh Allah menjadi medium bahasa wahyunya. Karena ini bahasa yang paling scientific, sangat ilmiah sekali. Jadi kata perkataannya itu tidak bisa ditafsirkan secara liar dan layar gitu ya. Dia tidak bisa gitu. Karena kata-katanya itu, ya, kata per kata itu merujuk kepada akar kata yang dari situ membentuk kalimat kata-kata yang lain banyak sekali. Kosakata, satu kosakata. Ya, seperti yang saya contohkan kemarin, al-mustaqim, mustaqim itu sama asal katanya dengan istiqomah, qayyim, nilai, qimah, ya. Qayyim tegak, qimah nilai. Jadi orang yang mengikuti nilai-nilai itu akan menjadi qayyim, akan menjadi tegak. Terus dia juga mustaqim, dia akan konsisten pada kebaikan. Jadi bukan istiqomah itu bukan setiap sikap yang konsisten itu disebut istiqomah. Istiqomah itu konsisten pada perilaku yang baik. Jadi wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebih-lebihan. Jadi kecintaan yang berlebih-lebihan itu bisa membinasakan. Dalam surat Al-Baqarah 177 itu juga disebutkan laisal birro, kebaikan itu, kebajikan itu bukan berarti menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Tetapi kebaikan itu apa? Di sini Allah memberikan kategori, definisi kebaikan itu ada 3. 1, orang yang beriman. Beriman pada apa? Pada siapa? Yaitu beriman kepada Sang Pencipta Allah, hari kiamat, ya, malaikat, kemudian kitab-kitab, terus para utusan yang menjelaskan atau yang membawa wahyu Allah itu, ya, itu yang pertama. Dia beriman pada itu semuanya. Terus yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Nah, dia memberikan hartanya, ya, yang dia punyai kepada orang, kepada sanak kerabat yang terdekat. Jadi harta yang dicintai bukan harta-harta sisa, tapi harta yang dia cintai, dia berikan juga sebagiannya, ya bukan seluruhnya tentunya, ya, kepada orang-orang yang sanak kerabat, dawil kurba. Terus siapa lagi yang diberi? Yaitu anak yatim, ya, terus fakir miskin,
wabnus sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, makanya di dalam dalam tradisi Islam ya, pada waktu Daulah Utsmaniyah itu banyak mendirikan wakaf-wakaf untuk diwujudkan menjadi karavansarai atau tempat penginapan bagi musafir-musafir. Memang namanya musafir itu tidak selalu susah. Ya. Semua orang yang berpergian untuk tujuan baik, meskipun dia kaya, ya, itu disebut Ibnu Sabil. Dia berhak mendapatkan kebaikan dari saudara sesama muslim dimanapun dia berada. Makanya ada cerita yang sangat menarik dari Pak Iqbal itu, yang gerai dinar, waktu kita berdiskusi itu. Suatu saat beliau ketika di Suriah sebelum perang itu, ya, beliau habis dari sholat, ya, kemudian mau beranjak meninggalkan masjid, nah, beliau didatangi oleh seseorang, terus dikasih uang. Dia bingung. Dia bukan orang yang membutuhkan, dia bukan orang yang miskin. Terus kenapa kok mendapatkan uang itu? Dia jelaskan, saya terima kasih dikasih, tapi tolong dikasihkan orang yang lebih memerlukan. Nah, apa jawaban dari orang yang memberi itu? Ya, luar biasa. Saya ini sudah memberikan harta saya kepada seluruh asnaf samaniyah itu, golongan 8 yang berhak mendapatkan zakat sedekah. Tetapi satu golongan saja yang belum, yaitu orang yang Ibnu Sabil itu. Dan Anda adalah masuk dalam kategori Ibnu Sabil. Anda orang asing di sini, dikasih. Oh, begini. Luar biasa. Nah, sama dengan di Daulah Utsmaniyah itu ada karavansarai. Karavansarai itu adalah salah satu bentuk wakaf yang didirikan diwujudkan berupa penginapan gratis, musafir menginap di situ. Dan ini yang sudah menghilang di dalam dunia Islam. Bahkan sebaliknya yang terjadi, mendirikan hotel-hotel, dan setiap musafir semakin dia datang, maka semakin banyak dia datang, semakin tempat itu banyak dikunjungi, maka bisnis penginapan semakin banyak, maka perlu di mark up harganya, khususnya pada hari-hari yang peak season itu ya, yang banyak pengunjungnya di tempat-tempat wisata. Nah, ini sebenarnya Islam sudah memberikan contoh yang sangat baik, gitu ya. Dan tradisi dalam masyarakat Muslim sangat baik sekali pada waktu itu. Khususnya yang terdekat yang kita lihat yaitu di Daulah Utsmaniyah dengan mendirikan karavansarai itu. Dan siapa lagi harta yang diberikan, yang menerima harta yang kita miliki itu, yaitu wasailina wa firriqab, dan orang-orang yang meminta-minta. Terus juga wafir riqab itu untuk memerdekakan budak. Sekarang ini alhamdulillah sudah tidak ada perbudakan, tetapi ayat-ayat tentang perbudakan itu masih eksis dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Karena tidak ada yang bisa menjamin jika nanti perbudakan berlaku kembali. Maka orang yang ingin menyerang Islam melalui satu pemikiran, kenapa ayat perbudakan dalam Al-Quran dan hadis tidak dihapus? Kita tidak mempunyai hak untuk menghapus. Itu adalah ayat-ayat yang diturunkan langsung oleh Allah, dan itu kekal dari awal sampai sekarang ini, tidak ada satupun yang berubah. Ya. Tapi kita bisa menjelaskan bahwa di antara hikmahnya, tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kalau perbudakan itu akan berlaku kembali. Nah, dan itu banyak contoh dalam peperangan itu, orang dijadikan budak seksual, jadikan tawanan perang, disiksa untuk melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibayar dan seterusnya. Banyak sekali. Itu sebenarnya adalah bentuk lain dari perbudakan. Makanya tetap wujudnya ayat-ayat perbudakan dalam Al-Quran itu tidak ada indikasi sama sekali bahwasanya Al-Quran atau Islam melegalkan perbudakan. Tidak ada. Itu bahkan seperti begini, kalau kita analogikan seperti kita menyiapkan ambulan ketika kita membuat acara lari maraton. Ambulan itu gunanya bukan kita siapkan, bukan berarti kita mengharap ada orang yang pingsan ketika aktivitas ini berlangsung, lomba lari maraton ini berlangsung, tidak. Tetapi kita prepare, kita menyiapkan diri kita apabila something happen. Tapi kalau it is not happen, alhamdulillah. Tapi kita sendirinya kita sudah menyiapkan, sudah ada pirantinya, perangkatnya. Nah, itu adalah contoh bahwasanya kita adalah kerja maksimal, kerja terencana, kerja secara baik, ya, tidak setengah-setengah. Dan itu adalah kategori seorang Muslim yang baik. Di antara wujud wa amilus solihati itu adalah melakukan pekerjaan secara terencana, terukur, ya, terprogram dengan baik. Jika kita melakukan ini, dampaknya apa? Terus apa yang sudah kita siapkan menghadapi dampak-dampak itu, dan seterusnya. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi ini almal. Jadi harta yang kita miliki itu bukan untuk dibangga-banggakan. Ya. Maka seorang Muslim itu juga dia harus kaya. Kenapa? Sebab rukun Islam saja itu ada, salah satu rukunnya adalah kewajiban membayar zakat, bukan menerima zakat. Jadi kita mudah-mudahan selalu berdoa agar kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi muzaki, menjadi orang yang mengeluarkan zakat, dan mudah-mudahan setiap tahun zakat yang kita keluarkan selalu bertambah. Dari 1 juta menjadi 2 juta, 5 juta. Kalau 5 juta saja yang kita keluarkan zakatnya setiap tahun, berarti harta milik kita ya sekitar 200 juta. Masa mengeluarkan 5 juta eman gitu ya. Tidak mau kan gitu. Hanya berapa persennya? Cuma 2,5%. Jadi menjadi seorang Muslim harus ya minimal doa kita ketika setiap kali bekerja, dan doa untuk anak-anak kita itu supaya anak-anak kita itu menjadi muqimus shalah, orang yang mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Nggak kaya nggak apa-apa, sebab orang kaya itu belum tentu mau mengeluarkan zakat. Tapi kalau orang sudah berzakat pasti dia kaya. Wa aqamas shalah. Ya, kemudian yang ciri orang baik itu adalah aqamas shalah, dia mendirikan sholat, wa ataz zakat. Ya, dia diiringi orang yang menegakkan sholat itu juga mengeluarkan zakat. Makanya kalau orang kaya, ada orang kaya tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, tidak mau wakaf dan seterusnya. Ini hanya pengen masuk surga tapi secara gratis, hanya sholat, puasa saja. Ini bukan makom orang kaya ini. Ini makom orang Muslim yang masih belum diberi kekayaan, ibadah-ibadah gratisan itu. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini diantara ciri-ciri definisi kebajikan tadi: beriman, terus mengeluarkan atau berjihad dengan harta, terus kemudian dia secara ini dia juga melakukan ibadah, sholat, dan membayar zakat, dan juga dia mufuna bi ahdihim, selalu menepati janji. Idza ahadu, ketika dia melakukan perjanjian. Makanya secara individu maupun secara komunitas, ya, mengatasnamakan individu dirinya sendiri atau mengatasnamakan komunitas atau negara, seorang pemimpin yang Muslim atau seorang Muslim dalam kapasitasnya apapun, dalam berbisnis, dalam mengajar, dalam apapun itu,
Ya, ciri-ciri orang yang beriman yang selalu berbuat kebajikan itu diantaranya adalah selalu menepati janji. Orang yang mengingkari janji itu berarti secara moral dia sangat tercela. Karena apa? Karena dia menggampangkan orang lain. Kalau kita misalnya ada halangan yang syar'i, harus cepat-cepat sebisa mungkin jauh sebelumnya ya, dikasih tahu kepada orang yang pihak yang kita janjikan itu. Jadi jangan sebaliknya. Dan ini banyak sekali di masyarakat kita, gampang berhutang, melas-melas, kemudian ketika jatuh temponya dia tidak ngasih konfirmasi, tidak ngasih apa, sehingga ngemplang, jadi ya ingkar janji. Dan orang yang diingkari itu kadang-kadang merasa tidak enak kalau sampai menagih. Maka jangan membuat diri kita itu tercela dengan perbuatan kita sendiri, khususnya dalam masalah menepati janji. Karena ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Terus ciri berikutnya wasobirina fil ba'sa wadharra wa hinal ba'as. Jadi orang-orang yang selalu sabar, orang-orang yang selalu sabar. Dalam ayat ini nanti dijelaskan ya, wasbir nafsaka. Nanti secara detail akan kita lihat nanti. Bagaimana orang yang sabar itu seharusnya dan apa pengertian sabar itu. Nanti kita akan masuk. Orang-orang yang seperti ini, yang melakukan hal-hal di atas ini, disebut oleh Allah, mereka inilah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi bukan omdo, bukan hanya pencitraan saja, bukan hanya omongan, tapi sikapnya berbeda, tapi meneguhkan keyakinannya dengan perbuatannya dan dengan pernyataannya, perkataannya. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, kaum yang bertakwa. Ya. Apa solusi dari fitnah harta itu? Nah, yang pertama adalah memahami hakikat kehidupan dunia. Ini persis di antara poin-poin yang digambarkan Imam Ghazali dalam kitab beliau Kimia Us-Sa'adah adalah memahami hakikat dunia. Yang pertama adalah memahami hakikat diri sendiri, terus untuk apa kita hidup, ya. Kenapa kita harus hidup. Anda ini sebelum ada di sini, sebelumnya dari tempat mana Anda berasal. Sebelum kita ada di dunia ini, kita sebelumnya di mana. Dan setelah di dunia ini, kan sudah banyak nih orang-orang yang terkasih kita, orang-orang sekeliling kita, itu sudah pada meninggalkan dunia ini. Mereka itu kemana? Ya dikubur. Dikubur itu apa sudah selesai semuanya? Tidak ada pertanggungjawaban. Nah itu yang perlu kita ketahui. Ya, jadi Imam Ghazali itu menjelaskan kunci kebahagiaan, meraih kebahagiaan yang hakiki itu adalah memahami siapa diri kita, siapa sang pencipta, terus memahami hakikat kehidupan dunia ini, dan memahami hakikat akhirat. Jadi ada 4 kunci kebahagiaan yang hakiki. Makanya dunia ini bukan segalanya, dan bukan yang dimaksud dalam paham sekularisme itu ya, saikulum itu artinya di sini dan sekarang. Makanya sekularisme itu paham ke di sini kinian, di sini dan kini. Jadi yang di sana dan nanti, nah itu bukan urusan kita dan tidak perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah di sini, sekarang ini saja, di dunia ini. Makanya juga muncul humanism. Humanism itu berarti human centeredness. Jadi manusia itu menjadi poros yang semuanya itu diciptakan untuk manusia. Manusia itu adalah sebagai tuan satu-satunya di bumi. Makanya segala sesuatu, hukum dan apapun yang tidak untuk kepentingan dan kesenangan manusia akan ditolak oleh paham-paham sekuler ini. Makanya itulah yang dimaksud dengan humanisme. Jadi manusia sebagai poros sentralnya. Ini maka ketika ada hukum yang memberatkan manusia,
mereka otomatis akan menolak. Ya, termasuk misalnya kenapa manusia harus sholat, kenapa manusia harus membayar zakat? Ini kan menyengsarakan manusia. Ini tidak pro terhadap kesenangan manusia, maka harus ditolak. Kenapa ada satu aturan yang disebut aturan agama itu melarang-larang manusia untuk gonta-ganti pasangan secara tidak legal, terus hubungan sesama jenis, terus apalagi itu macam-macam kerusakan yang apa itu yang mengurangi kebebasan manusia, maka mereka akan selalu menolaknya. Itulah contoh bahwasanya apa itu humanisme itu yang ala Barat ya, itu betul-betul tidak mengikutsertakan hal-hal yang sifatnya spiritual, ruhiyah, ketuhanan itu tidak ada. Mereka selalu berbicara human right, hak asasi manusia baik di ruang privat maupun di ruang publik. Tetapi mereka tidak memahami dan merasa aneh ketika misalnya ada God right, ya God's right, hak Tuhan dalam kehidupan privat dan kehidupan publik manusia. Mereka tidak ada apa itu sense untuk memahami itu. Kok ada ya hak Tuhan? Aneh ini. Hak Tuhan pada harta manusia. Apa? Yaitu untuk kerja-kerja memakmurkan orang-orang sekitarnya, bukan dimakan sendiri. Apalagi untuk dirinya saja bakhil, apalagi untuk orang lain. Makanya yang pertama, solusi atas ujian fitnah harta itu adalah memahami hakikat kehidupan dunia. Seperti dalam ayat 45 ya disebutkan, intinya adalah kemewahan duniawi, harta benda dan seterusnya itu ibarat air hujan. Air hujan itu kalau akan menghancurkan, air hujan yang turun itu bisa menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang terkena air tersebut, tetapi di sisi lain dia juga bisa membawa semua tanaman-tanaman itu hancur semuanya, tergerus semuanya. Jadi kemewahan harta benda duniawi itu diibaratkan dalam Al-Quran seperti air hujan yang diturunkan dari langit dan menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Lalu setelah terkena, tumbuh-tumbuhan itu subur, dia besar, menghasilkan buah, ya, bisa dipetik, ya, kemudian lambat laun dia menjadi kering dan mati. Fa'asbaha hashiman, dia kering keronta setelah itu. Akan ada waktunya. Kemudian diterbangkan angin. Sudah segitu saja. Jadi usaha kita yang pontang-panting melupakan anak istri atau melupakan keluarga itu ya seperti itu. Dia akan lambat laun ya akan kering mati, hashiman, kemudian dia akan diterbangkan angin begitu saja. Selesai. Tidak ada manfaat sama sekali kalau kita tidak memahaminya dengan benar. Baik. Aduh, waktunya ini kita akan percepat sedikit. Yang kedua adalah kembali kepada Allah, ayat 39. Jadi bersyukur atas karunia Allah karena semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang ketiga, mengingat kehidupan akhirat yang kekal, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ke-47, gunung-gunung yang kokoh dan bumi yang indah itu akan diratakan semuanya. Lalu seluruh manusia dikumpulkan. Saat itulah manusia kadang-kadang merasakan menyesal, nadama. Nah, kita masuk ke ayat per ayat, ya. Sedikit ya, sedapatnya nanti. Ini dalam ayat ke-28 ya, itu dijelaskan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi.
Di sini wasbir nafsaka, sobrun nafsi. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Jiwa kita supaya bersabar. Sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya, yad'una rabbahum, yang berdoa, yang menyembah kepada Tuhan mereka, baik di setiap pagi dan petang, di awal hari dan di akhir hari itu. Disebutkan di situ jelas sekali. Kenapa kok disebut bil ghodati wal asyiyi? Itu disebutkan secara implisit, eksplisit di situ kata-kata awal hari dan petang dan akhir hari itu, karena pada saat-saat itu adalah orang banyak lalai dengan kesibukan duniawi, lupa beribadah kepada Allah. Maka bil ghodati wal asyi itu adalah mengandung isyarat keutamaan melakukan ibadah. Makanya kita diminta untuk bersabar. Jiwa kita selalu bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya. Mereka ini betul-betul menyembah Tuhannya, bukan setiap 5 tahun sekali, bukan setiap menjelang pemilu atau pilkada dengan memanggil kamerawan, tetapi betul-betul yuriduna wajhahu, menginginkan keridhaan Allah semata. Hanya yang dicapai itu adalah wajah Allah atau keridhaan Allah semata-mata. Jadi ini adalah bentuk pujian Allah untuk orang-orang yang ikhlas beramal, ikhlas beribadah, tidak riya, tidak membanggakan diri dengan pencitraan dan lain sebagainya. Nah, mereka tidak beribadah untuk target-target duniawi. Nah, makanya di situ Nabi Muhammad diperingatkan wala ta'du ainaka. Jangan kamu wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jadi Rasulullah di situ dilarang untuk berpaling kepada orang-orang atau lebih mengikuti, mengagumi mereka, orang-orang yang diberi banyak harta itu. Dan Rasulullah juga melarang umatnya untuk lalai dan berpihak kepada mereka. Setelah apa? Setelah kita diperintahkan untuk bersabar. Bersabar. Sabar itu berarti sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi bisa bersabar dalam kemiskinan, terus bersyukur dalam karunia-Nya. Ketika diberi karunia kita bersyukur, ketika diberi musibah, cobaan kita bersabar. Jadi sabar dalam menjalankan perintah dan sabar dalam menjauhi larangan. Nah, ini jangan sampai kisah seperti kisahnya Bal'am, ulama Bani Israel, yang dalam surat Al-A'raf 175-176 itu dijelaskan. Jadi ini Bal'am ini adalah seorang ulama Bani Israel yang diberi karomah oleh Allah bahwa setiap doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah. Dia hidup di zaman Nabi Musa. Oleh Nabi Musa diutus kepada satu pembesar negeri untuk beriman, tetapi begitu sampai ke negeri itu, ya, dia mendahului Nabi Musa yang akan datang ke situ. Dia melihat gemerlapnya dunia luar biasa, kemudian diiming-imingi dan dia tergiur, akhirnya lupa menyampaikan misi Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dia memihak pembesar negeri itu. Nah, akhirnya oleh Allah, ketika dia berdoa agar Nabi Musa celaka, Nabi Musa dan pengikutnya celaka, oleh Allah lidahnya itu dijulurkan, memanjang sehingga doanya itu berputar-putar dan kena orang-orang
pembesar negeri dan penduduknya yang ingkar kepada Nabi Musa. Nah, Bal'am ini, ulama Bani Israel ini, maaf ini ada kesalahan, ulama Bani Israel maksud. Fansalaho, dia melepaskan, ucul, ya. Dia diberi ayat, ya. Diberi ajaran oleh Nabi Musa, tapi dia ucul, fansalaho, dia tidak mengikuti itu, fakana minal ghawin, akibatnya dia sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal Allah berkehendak dengan ayat ini, sekiranya Bal'am itu terus patuh tunduk, ya, kepada sabar dalam perintah Allah, sabar dalam ajaran Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. La rafa'nahu biha, dengan ayat-ayat dan ajaran ini dia akan diangkat derajatnya, walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia lebih memilih, pilihan dia itu adalah memilih akhlada ilal ardi, memilih dunia ini. Dia tidak mau ke atas, tapi dia nyaman di bawah, gitu. Nyaman di bawah. Dia merasa nyaman. Fattaba'a hawahu, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb. Quran sangat keras sekali memberikan perumpamaan kepada Bal'am itu dan orang-orang sejenis dia, ulama-ulama seperti ini, cendekiawan seperti ini, atau cendekiawan tukang yang hanya memihak pada kekuasaan dan harta benda, itu diibaratkan seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalbi. Al-kalb, kalb pakai kaf, bukan pakai kof. Nah, baik, mohon nanti moderator kalau sudah cukup tolong diingatkan. Ya, di sini ayat berikutnya, baqulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah al-haq itu dari Tuhanmu, kebenaran itu dari Tuhanmu. Dalam Al-Qur'an, dalam mustalahat, istilah-istilah kunci dalam Al-Qur'an, benar itu bahasa Arabnya adalah al-haq dan juga bisa as-shawab. Al-haq itu kebenaran mutlak yang tanpa perlu diskusi lagi. Karena itu betul-betul tanpa sekolah, yang namanya manusia akan diberikan piranti, perangkat oleh Allah untuk mengetahui yang hak. Ba'arinal haqqo haqqo, warjuknya ittiba'. Tunjukkanlah yang benar, yang kebenaran mutlak itu tetap mutlak apa adanya. Terus berilah aku rizki, kami rizki untuk mengikutinya. Lawan kata dari al-haq adalah al-batil. Ya, tetapi di situ dijelaskan bahwasanya faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang suka hendaklah dia beriman, tetapi siapa yang tidak suka, ya, hendaklah dia ingkar saja, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ini ayat ini bukan bermaksud untuk pilihan, takhyir, bukan untuk memilih antara iman dan kufur, tidak. Tetapi ayat ini salah satu mukjizat Al-Qur'an itu kalau kita bisa memahami bahasa mukjizat Al-Qur'an ini dari sisi bahasanya. Ini adalah balaghah, keindahan bahasa tertinggi dalam Al-Qur'an. Seakan-akan dibiarkan memilih, padahal di situ adalah tujuannya adalah untuk mengancam dan menakut-nakuti, mengintimidasi. Dalilnya apa? Adalah ayat berikutnya. Inna a'tadna lidzalimin naron. Kami, Allah, menyediakan bagi orang-orang yang zalim, khususnya yang mendolimi dirinya sendiri itu, neraka yang dikelilingi ahata bihim suradiquha. Ya. Jadi bi'sas syarabu, wa in yastagitsu yughasu biha kal muhli yasfil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqah. Naudzubillah. Ini ayat ini sangat mengerikan sekali. Karena apa? Karena ayat ini menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang yang masuk neraka. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan, kita dan anak cucu kita dan orang tua, kakek dan seterusnya, supaya dijauhkan dari neraka yang mengerikan ini. Jadi di situ
neraka itu dikelilingi, ya, dikelilingi oleh siksaan-siksaan yang sangat menakutkan. Ya, kemudian ketika penghuni neraka itu minta tolong, minta minum karena saking panasnya, diliputi oleh panas api yang luar biasa itu, dipageri kayak seperti bangunan yang dipageri oleh pagar-pagar yang besar, tapi ini pagar-pagar adalah api semuanya. Ya. Ketika mereka minta tolong untuk diberikan air minum, yughatsu biha kalmuhli. Jadi mereka itu al-muhl itu adalah sesuatu yang bisa melelehkan barang tambang di dalam bumi seperti besi, timah, kuningan dan lain-lain. Al-muhl juga bisa berarti racun. Nah, oleh karena itu, orang yang kepanasan dalam api neraka ketika minta air minum dikasih air minum yang gemuruhnya itu kalau mendidih itu ya, yang air yang mendidih yang uap-uapnya itu bisa menghanguskan wajah orang. Jangankan wajah manusia, tetapi uapnya saja dalam bahasa Arab kata al-muhl itu bisa melelehkan barang-barang tambang seperti besi, timah, kuningan dan lain sebagainya. Nah, baik. Masih ada waktu? Pak Arif? 3 menit lagi, Ustaz. Oke, baik. 3 menit lagi ya. Ya. Jadi kita singkatnya begini, menjadi sifat dasar manusia itu tertarik kepada kemewahan, materi dan rasa nyaman. Ia seringnya datang dari harta kekayaan, dan jika demi hal itu kemudian dunia menjadi tempat pengajarannya, maka hartanya menjadi fitnah, menjadi ujian bagi dia. Untuk itu Allah memberikan obat, solusi agar kecenderungan pada materi dunia itu diredam, bahwa ada yang lebih indah dan abadi dari harta itu, yaitu kekayaan di surganya, di mana segala kemewahan yang dikejar di dunia ada di sana, bahkan berkali-kali lipat. Tapi bukan berarti juga menafikan segala yang ada di dunia, karena itu adalah wasilah, ya, bekal kita untuk masuk surga. Ya, jadi kita jadikan uang kita menjadi harta-harta kita menjadi tiket masuk surga. Nah, ayat 32, wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima. Ya. Itu menggambarkan bahwa masal, perumpamaan atau permisalan ini merupakan satu keindahan bahasa yang sangat menakjubkan. Dorbul masal, ya, memberikan permisalan berarti memberi perumpamaan, sebab kejadian itu memberi pengaruh yang kuat bagi pendengarnya. Makanya sampai sekarang orang-orang juga mencintai cerita-cerita, suka apapun level pendidikannya, menyukai cerita, menyukai sinetron, drama dan seterusnya. Rasulullah diperintahkan untuk memberi perumpamaan bagi orang yang mukmin yang beribadah tiap pagi dan petang karena ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan perumpamaan bagi si kafir yang terlena dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu di sini ya, dua kebun itu memberikan hasil panennya, buah-buahnya ya, setiap musimnya itu walam tazlim. Allah memilih kata tazlim. Maksud tazlim maksud tuzlim, walam tuzlim di sini bukan mendolimi tapi berkurang. Walam tuzlim, tidak berkurang hasil panennya di sepanjang tahun dan bahkan selalu stabil. Allah memilih kata tuzlim bukan tangkus, ya, yang artinya berkurang, untuk menyindir kondisi pemilik kebun yang mendolimi dirinya dengan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berlaku sombong. Maka orang yang kafir diberi 2 kebun anggur dan dipagari dengan pohon kurma. Di antara kebun itu Allah jadikan ladang yang menambah keindahan, penghasilan dan keamanan. Kebun anggur itu dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, bukan hanya untuk
perlindungan keamanan dari orang mencuri itu, tetapi juga pagernya juga menghasilkan yang melimpah dengan hasil yang melimpah ruah. Ya, dua kebun itu tidak pernah berkurang hasil panennya karena Allah mengalirkan di antara dua kebun itu sebuah naharon min wa fajjarna khilalahuma naharon, sebuah sungai yang luar biasa. Nah, samar di sini wakana lahu samarun. Samar itu karena ini sebenarnya artinya juga buah ya. Samrotul fuad. Jadi buah hati. Kalau samar itu adalah buah dari buah-buahan itu, dari pohon itu. Nah, tapi maksud di sini samar di sini lebih luas dari itu, yaitu harta kekayaan yang melimpah seperti emas, perak, hewan ternak dan lain-lain yang didapatkan dari hasil kebunnya itu. Jadi luar biasa pemilihan kata itu tidak sembarangan, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Qatadah. Nah, muhawarah, ya, jadi wahwa yuhawiruhu di sini artinya orang yang diberi nikmat yang luar biasa ini berbincang-bincang, berdiskusi, ya, terkadang memantik respon yang memanas dari lawan yang diajak ngomong tadi. Har itu berarti panas. Muhawarah, hiwar dari kata har. Nah, pemilik dua kebun itu berkata pada temannya yang mukmin, saya punya lebih banyak harta, lebih banyak anak, kerabat saya juga banyak, pengikut saya juga lebih banyak daripada kamu. Inilah gambaran umum orang yang terlena dan semakin terjerumus dalam syahwat dunia. Terakhir, ya, saya ingin mengingatkan di sini tentang satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amru. Ya Amru, ya, wahai Amru, sesungguhnya aku menginginkan kamu untuk mengutusmu bersama para tentara yang lain untuk berperang. Dengan perang itu, insya Allah akan menang dan kamu akan mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah untukmu. Dan saya betul-betul senang jika engkau memiliki harta yang baik. Al-mal sholihah. Jadi kemudian Amru berkata, menjawab, sesungguhnya saya tidak masuk Islam karena senang harta. Dan saya masuk Islam karena senang dengan ajaran Islam itu. Sehingga saya dapat bersama engkau, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Amru, sebaik-baik harta yang baik adalah milik orang yang baik. Nah, seburuk-buruk harta itu ketika ada dalam genggaman orang-orang yang jahat. Dengan kejahatannya itu, maka hartanya digunakan untuk menyuap, digunakan untuk makar, digunakan untuk membuat kerusakan, dan lain sebagainya. Demikian, mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ayat yang kita kaji bersama-sama. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Arif. Syukur jazakallahu khairan atas kajiannya. Masya Allah, bagaimana kita diingatkan kembali oleh Ustaz Henry melalui tadabbur surat Al-Kahfi ya, dari ayat 28, 29 sampai ke 34 tentu saja. Bagaimana di antara tadabbur ayat itu kita mendapatkan kisah tentang dua pemilik kebun yang Allah uji dengan ujian harta yang luar biasa. Yang satu menyikapinya dengan tidak baik, dengan menyombongkan diri, dengan menghitung-hitungnya, dan bahkan membanding-bandingkannya dengan kawannya yang beriman. Dan sebelumnya juga Ustaz ini juga sudah memberikan tipsnya bagaimana kita bisa menghindari solusi sebagai sebuah solusi dari bagaimana kita menghindari dari fitnah harta. Di antara bagaimana kita mengingat bahwa ini semua adalah titipan dari Allah, dari Allah gitu. Baik, ini sudah ada dua pertanyaan Ustaz yang masuk di chat room kita. Yang pertama adalah apakah ujian harta ini memang hanya fitnah harta ini hanya ditujukan bagi orang-orang yang punya harta?
bila mana ternyata Allah menganugerahkan kita dalam kondisi yang pas gitu ya, pas-pasan atau gitu ya, apakah ujian harta ini atau fitnah harta ini tidak berlaku juga bagi orang-orang yang ternyata memiliki kekurangan dalam segi harta. Yang kedua adalah bagaimana kira-kira kita menyikapi kondisi-kondisi di mana saat ini kita lihat ada peminta-peminta atau pengemis yang dimobilisir. Jadi menggunakan kebaikan, memanfaatkan kebaikan seseorang tapi dengan cara yang tidak baik gitu. Jadi memobilisasi pengemis gitu ya, sehingga akhirnya kayak kita sendiri jadi muncul zone ya, muncul prasangka terhadap orang-orang tersebut. Baik Ustaz, mungkin dua itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif dan peserta yang bertanya. Ujian harta itu apakah hanya diberikan kepada orang yang kaya saja? Apakah orang miskin tidak diuji harta? Begitu ya kira-kira ya? Pertanyaannya Ya, betul, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ya, ujian bagaimana ujian harta terhadap itu? Ya, ya jelas ujian harta adalah diberikan kepada orang yang memilikinya. Ujian kekuasaan diberikan kepada orang yang memegang kekuasaan. Ya. Ujian ilmu itu diberikan kepada orang yang mempunyai ilmu. Mau nggak dia diminta ngisi ceramah, seminar, terus apalagi itu ya, talk show atau apa, mau nggak kan gitu. Ini jauh ini, panas lagi, malas kan gitu. Padahal dia sehat, padahal dia tidak ada acara, mau nggak? Nah, jadi kan tidak mungkin orang yang diuji ilmu itu orang yang bodoh, kan tidak. Ilmu segala kelebihan yang diberikan Allah kepada kita itu adalah ujian. Kita akan diuji dengan kelebihan yang kita miliki itu. Diuji ilmu, diuji harta, diuji iman, ya, terus diuji kekuasaan. Jadi betul, hanya orang kaya saja, hanya orang yang berharta saja yang diuji dengan ujian harta. Orang miskin tidak akan diuji dengan ujian harta. Dia diuji dengan kesabaran, dia diuji apakah dengan kemiskinan itu dia tetap beriman kepada Allah atau malah kafir. Sebab begini, kalimat bijak ulama-ulama terdahulu salafus soleh itu mengatakan bahwasanya kadal fakru ayakuna kufron, al fakru wal kufru, nah, itu kan dekat, dibolak-balik aja. Al fakru pakai qaf, terus al kufru fa-nya dibalik dari awal ke tengah, terus qafnya dengan di kaf. Al fakru wal kufru, nah, itu kan dekat secara pelafazannya juga dekat. Makanya orang yang fakir itu, orang yang miskin itu dekat sekali dengan kekufuran. Makanya mudah sekali kualitas orang-orang yang miskin itu keimanannya mudah diganti dengan supermi, dengan sembako, dengan salam tempel, ya. Terus hilang semua idealismenya. Terus kemudian dibudayakan sogok menyogok di setiap 5 tahun sekali itu, dan dilegalkan, dan itu akhirnya yang terpilih bukan jadi harapan. Itulah contoh semuanya bahayanya ketika harta itu dipegang oleh orang-orang yang jahat. Maka orang-orang yang beriman harus dia zakatnya harus banyak. Tidak kaya nggak apa-apa, yang penting zakatnya banyak. Sebab ya kan? Sebab orang zakat itu tidak diterima dari orang miskin. Kan nggak boleh zakat itu ngutang. Nggak apa-apa, nggak kaya nggak apa-apa, yang penting zakatnya banyak. 50 juta nggak apa-apa zakatnya. Kalau kurang, doa lagi agar jadi 100 juta.
Dan orang yang kaya itu ujiannya jangan pengennya masuk surga dari ibadah yang gratisan. Sholat, puasa, itu umumnya manusia. Karena Anda diberikan nilai lebih oleh Allah dengan hartamu itu, maka gunakan harta itu untuk sarana masuk surga juga. Tuh. Jangan mau gratisan masuk surga gratisan. Enak sekali ini. nanti makanya itu masuk dalam orang yang mendustakan agama dalam Islam itu. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Itu orang sholat yang celaka itu. Orang yang selalu mendustakan agama. Orang yang sholat pasti dalam Al-Quran selalu dibarengi dengan wa'atu zakat, mengeluarkan zakat. Itu penting, ya. Makanya harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Kalau Anda masuk fakultas ekonomi, minimal setelah lulus itu Anda bisa zakat. Jangan ngitung zakat orang. Betul Pak Arif ya? Betul. Ya. Kita yang jadi tukang yang berzakat ya, bukan yang jadi siap. Iya. Bukan amil ya. Bukan. Amil penerima zakat ya. Iya. Siap. Belajar ekonomi kok nggak mampu mengeluarkan zakat itu kan sayang gitu. Berarti gagal dia. Ya, menguasai atau memiliki ekonomi. Mengamati ekonomi orang itu kan nggak perlu sekolah kalau gitu. Harusnya seperti itu, Pak. Jadi nanti kalau Pak Arif jadi rektor itu harus dirombak semuanya. Insyaallah. Makanya jangan sampai. Pertanyaan kedua. Ya. Baik. Waktunya sudah jam 9. Oke, baik. Oke. Menemani tidur gitu ya. Siap. Ya, bagaimana menyikapi peminta-peminta yang dimobilisir? Al-Quran itu tidak mewajibkan setiap peminta untuk dikasih. Tetapi wa amasa-ila falatanhar. Itu saja. Orang yang meminta-minta itu jangan dihardik, gitu aja. Anda mau ngasih, mau tidak ngasih, itu jangan dibarengi dengan ucapan yang menyakiti mereka. Sudah itu saja. Sudah cukup itu kan beri pertanyaannya kan udah betul. Izin satu lagi Ustaz, ada tambahan Ustaz kebetulan. Oh iya, jadi mana yang lebih sunnah Ustaz? Sekarang ini kan sudah banyak lembaga amil zakat ya. Jadi bagaimana kita memilih berzakat itu melalui lembaga atau langsung kepada mustahiknya? Yang lebih sunnah ya? Yang lebih sunnah yang mana? Ya kalau kita pengen dua-duanya juga nggak apa-apa. Sebagian melalui amil zakat, sebagian lagi langsung. Tapi kalau kadang-kadang kalau langsung itu kan kita takutnya begini ya, ada sikap riya. Kecuali pokoknya kita itu teknis ya. Jangan sampai orang yang menerima itu dipermalukan gitu, dan merasa malu. Yang ngantri-ngantri gitu Ustaz ya. Aduh itu enggak nyunah itu. Yang bagi-bagi lewat pagar itu Ustaz ya. Itu ada kesombongan dan betul-betul orang Indonesia dan saudara-saudara kita itu bahkan coba nggak usah yang tiap Ramadan ya ada pembagian BLT itu ngantrinya rebutan. Jadi berebut menjadi orang yang nggak mampu. Nggak ada ifah itu nggak ada. Menjaga kehormatan diri itu nggak ada. Yang ada ipeh. itu contohnya. Izin satu lagi yang patut kita. Oke, silakan. Satu lagi, jadi bagaimana sebenarnya kita mencoba menyadari apakah harta ini saat ini menjadi fitnah atau hartanya kita ini saat ini adalah sebagai sebuah wasilah. Kan tadi kan harta itu bisa jadi wasilah kita untuk menuju surga seperti yang Ustaz bilang dengan zakat, amal dan teman-temannya gitu. Tapi melenceng sedikit bisa jadi riya misalnya di situ kan gitu.
Iya, ada iya, apa iya, tweaknya dikit iya. sekali gitu Ustaz. Jadi bagaimana Iya. kita mendeteksi hati kita gitu agar hati kita ini selalu sadar bahwa ini udah melenceng gitu. Ya, yang paling mudah itu mendeteksi itu kan orang itu kan tidak tahu ya dengan niat orang lain Ya. kecuali dirinya sendiri. Makanya yang paling tahu adalah dirinya. Betul nggak saya ini mau riya? Ya, atau saya misalnya saya umumkan tapi untuk tidak riya, untuk memancing teman-teman, untuk mengajak teman-teman. Ini saya ini mengajak terus ini saya mengeluarkan 500.000 atau 200.000, udah nanti yang lain kan dapat apa terus terpancing semuanya. Mungkin pertama-tama ya masih itu ya tahapan-tahapannya, terus bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Karena apa? Karena kalau kita berteman dengan orang jahat, su'ul khuluqi yu'di, perilaku yang buruk itu menular, akhlak yang buruk itu menular. Apalagi kalau sudah sama orang politisi-politisi hitam itu ya semuanya wajar, tidak ada yang salah dalam dunia perpolitikan. Ya. Makanya mencitrakan diri dan seterusnya, menganggap orang itu sangat sangat baik dan seterusnya, mencitrakan. Padahal apakah seperti itu? Makanya dalam Islam itu niat itu adalah 2/3 agama itu sendiri. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan amalan itu bergantung pada niatnya. Demikian Pak Arif. Baik, Ustaz. Izin terakhir, mungkin sesi terakhir kan ada 2 lagi pertanyaan. Yang satu, bagaimana sikap seorang istri bila mau bersedekah menggunakan uang dari suaminya? Apakah tetap harus izin? Yang kedua, bagaimana status seorang paman? Ini berarti paman ya Ustaz ya, yang saat ini kondisinya sedang sakit, yang akhirnya tidak membuat dia bisa bekerja. Apakah boleh dia menerima zakat dari saudara-saudaranya? Jadi ada 2. Yang satu istri bersedekah menggunakan uang suami, yang kedua paman sebagai penerima zakat. Ya. Baik. Ya. Paman itu kan tidak termasuk dalam tanggungan kita. Artinya dia boleh, dia masuk dzawil kurba. Kalau orang tua, anak, boleh nggak anak menerima zakat kita? Oh, itu kan ngakali. Ya, dicabut akalnya oleh Allah kan, muter-muter di jalanan itu nanti. Karena suka ngakali gitu. Kalau paman bukan tanggungan kita. Dia termasuk yang diprioritaskan karena dzawil kurba. Nah, sementara itu cukup ya. Ini jelas posisinya ya. Kalau apa itu boleh nggak kita memberikan sedekah dari uang belanja itu yang diberikan oleh suami. Nah, saya mungkin setiap keluarga itu kan berbeda-beda. Kamu cukup nggak cukup, kamu sudah berhak menggunakan uang untuk belanja ini apa saja. Yang penting cukup 1 bulan. Ini $500 misalnya. Gitu. Amin. Amin ya. Selesai kan gitu. 7 juta. Tergantung akarnya itu bagaimana. Nah, itu nanti istri dia bisa mengelola sendiri, termasuk kalau ada keperluan itu, keperluan emergensi, ada yang perlu ini masa bisa lah itu nanti. Tidak izin tergantung akad dari suami Ustaz ya. Ya, akad dari suaminya Ustaz ya. Baik, ya. Peraturannya bukan akadnya. Kalau akad kayaknya kejam banget, hitung-hitungan banget suaminya. Baik, Ustaz. Oke, baik Ustaz. Syukur jazakallahu khair atas materi yang sudah diberikan. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan PR berikutnya bisa kita kerjakan Ustaz, bagaimana kita mengamalkan gitu ya. Saya kembali tertarik yang tadi, bagaimana kita mendeteksi hati kita gitu, bagaimana kita selalu menyadari agar tidak tergelincir dalam niat. Karena harta ini menurut saya ujian yang paling besar, termasuk buat saya pribadi Ustaz gitu ya. Alhamdulillah Allah sudah sedikit membukakan dunia buat saya gitu pribadi, dan Masya Allah itu ujiannya luar biasa Ustaz. Jadi saya yang sangat saya khawatirkan itu yang bagaimana tadi antum bilang bagaimana
muncul riya yang sedikit itu bisa merusak apa yang sudah kita rencanakan baik-baik gitu. Dan harta ini memang sangat mudah sekali membuat kita riya gitu. Baik, mungkin demikian yang bisa kita mungkin kita tutup dulu kajiannya, Ustaz. Izin mungkin masih ada waktu 4 menit, kita bisa melakukan dengan doa. Mungkin antum bisa memimpin sedikit doa, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair pada Ustaz Henry atas materi yang sudah diberikan, kajian yang diberikan. Sebagai sedikit resume yang bisa saya sampaikan dari kajian hari ini adalah yang pertama bahwa dalam tadabbur surat Al-Kahfi saat ini kita membahas tentang fitnah harta. Allah sudah menunjukkan sebuah syirah, sudah contoh bagaimana kisah dua orang pemilik kebun, yang satu menggunakan atau menyikapi harta itu dengan baik, yang satunya lagi menyikapinya dengan tidak sesuai dengan apa yang Allah maksudkan dengan pemberian harta tersebut. Dalam kajian ini juga Ustaz Hendy menyampaikan bahwa dalam surat Al-Fajr kita memang sudah dijadikan cinta terhadap harta kita. Allah sudah memberikan rasa suka atau rasa senang terhadap harta itu. Tapi disitulah ujiannya, dilanjutkan di Al-Baqarah ayat 177, bagaimana kebajikan-kebajikan yang bisa kita gunakan dengan harta kita, yang bisa kita tujukan kepada orang-orang baik yang ada di sekitar kita, mulai dari orang-orang yang menepati janji bahkan gitu. Ini baru buat saya, Ustaz, bahwa ternyata orang-orang yang menepati janji itu bisa menjadi sebuah ladang kebaikan juga buat kita. Dan tentunya yang kita tidak boleh lupa ada solusi ya sebenarnya dari setiap permasalahan yang Allah berikan pada kita ya. Di antaranya fitnah harta, solusinya kembali bagaimana kita menyadari bahwa harta ini adalah sebuah ujian dari Allah yang tentunya Allah sudah memberikan solusi di situ. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Saya mohon maaf kepada para partisipan apabila dalam kajian hari ini ada banyak kekurangan, pasti banyak kelemahan, mungkin dari saya pribadi juga dan mungkin dari Ustadz juga. Saya mohon dibukakan pintu maaf bagi kami berdua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Henry menjadi kebaikan bagi beliau dan mudah-mudahan menjadi pemberat amal timbangan buat beliau, dan semoga kita yang mendengarkan bisa mengaplikasikan dan mengamalkan ilmu yang kita dapat hari ini di kehidupan kita. Kita tutup sama-sama kajian kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum wa iyyakum. Ditutup ya Ustaz.